Jadi hari ini gue mau ke Jatinangor untuk bertemu Atep ya, yang misalnya nonton Boring Bokir tau lah Atep itu siapa gitu. Dia adalah salah satu sosok berpengaruh di sastra Unpad atau FIB Unpad lah. Dan dia hari ini itu mau ya speech buat kepergiannya gitu, karena dia bakal resign dari Pakilun, pedagang kaki lima Unpad yang ada di sana gitu. Jadi kaget juga sih, baru minggu kemarin dikabarin gitu. Terus kayak ya udah hari ini gue menyempatkan buat ngobrol sama Atep, buat ya seenggaknya siapa tahu kalau misalnya nanti teman-teman yang ada di FIB lebih banyak yang nongkrong, lebih banyak yang beraktivitas di kampus, terus juga jadi jajan ke situ juga, dia jadi mengurungkan niat untuk tidak resign dari pekerjaannya. Tapi ternyata sudah dicoba. Jadi memang ini sudah keputusan Atep yang sudah bulat. Katanya memang sudah dicoba setahun terakhir ini buat survive di sastra, untuk tetap dagang di sastra. Tapi ternyata dia memutuskan buat cabut. Ya udah, pokoknya ntar kita bakal ngobrol sama Atep. Sampai jumpa di Jatinangor. Si Atep, ayo Pak. Ayo. Goblok. Tuh kudu resign ya, mah tuh rame tuh Tep anjing, siapa? Tuh kudu resign tuh. Mun sepi deui, resign deui, gitu jadi rame deui. Halo teman-teman. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Uskamu kita di konten udah lama kenal sama Atep Sastra ya. Jadi hari ini itu di Jatinangor, ini warungnya Atep. Ini berarti kalau di sastra mah udah 3 kali pindah ya Tep ya? Iya, 3 kali pindah ya. Ini terakhir di sini ya. Jadi paling belakang gedung C, di belakang gedung C gitu. Jadi udara sangat dingin sekali. Saya lupa bawa jaket ke Jatinangor. Saya lupa ke Jatinangor bisa sedingin ini. Dan itulah mungkin sebabnya juga sempat ada berita got mampet karena kondom ya. Jadi ini adalah Atep ya. Ini adalah sobat mahasiswa, sobat ekonomi sulit ya. Yang dimana FIB itu sudah terkenal dengan parkiran mobilnya sedikit dan sepi. Sedangkan parkiran motornya sudah dibikin luas, masih tetap kurang. Ya, itu dia. Sudah terlihat lah. Strata ekonomi dengan fakultas lain ya Atep ya? Ya sudah. Tapi Atep ini berjasa banget buat teman-teman yang mungkin kuliah di sastra atau FIB Unpad. Gue masuk 2008, lulus 2015. Atep ini dagang dari tahun 1989. Tahun 89. Saya setahun lagi lahir itu. Oh. Ya, Atep sudah dagang. 92 baru pindah ke Jatinangor. Itu waktu masih zaman di Bati Ukur. Bati Ukur. Ya. Tahun 92 pindah ke Jatinangor sampai sekarang. Oke. Dan Atep juga kan banyak orang nggak tahu juga kalau Atep juga lulusan. Berapa? Atep tuh lulus dari Unpad. Enggak. UT. UT apa? Universitas Terbuka. Terbuka dengan segala kemungkinan. Adanya dagang ya dagang weh. Ini si mulut racun juga ini ya. Ini pedagang yang brengsek, ini pedagang tai lah kalau sini Atep mah. Jadi gue tuh ingat gak Tep, kalau pagi orang mesennya apa aja kalau jajan di Atep sarapan? Kopi. Terus martabak telur. Martabak telur yang kecil. Ya, sama bacang. Itu pun ngutang pagi-pagi. Anjing siapa anjing. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau itu suka ngeteng rokok sama si Atep.
kalau lagi ngeteng rokok sama si Atep tuh ngomongnya gini. Beli sabungku satu anjing sih miskin, anjing. Padahal ini teh pedagang gitu. Tapi menghina konsumen. Ini kan kalau di zaman-zaman sekarang kan bisa diviralin, Tep. Kayak gitu, Teh. Kenapa? Kenapa Atep sampai ada anak mahasiswa Himatep, bapak ibunya baru meninggal. Nyampe tongkrongan bukannya turut berduka, malah dapat warisan apa aja kan. Tapi itu yang dibikin kangen ya, yang bikin kangen anak-anak tuh di situ ya. Ya mungkin itu salah satunya biar apa ya, kayak semacam Atep itu biar lebih dekat sama anak-anak. Iya, yang nggak ada gap ya. Nggak ada gap. Karena kalau ngelihat dari fisik Atep kan sudah ubanan, tua gitu, teh suka kadang-kadang serem lah gitu, maksudnya untuk kayak ini mah kayaknya respect nih di FIB, padahal mah Atep mah sebenarnya padahal mah usia baru 34. apanya? Dagangnya kan? Bukan umur aslinya ya. Dagangnya di sastra 34 tahun total, 34 tahun gitu. Jadi hampir semua angkatan dari tahun 92 tuh tahu Atep gitu. Jadi Sudah pasti itu, Mas. sudah pasti ya, Sudah pasti. gitu. Karena nggak bisa dikatakan mahasiswa FIB kalau nggak kenal sama Atep mah bukan anak FIB. Karena gedung-gedung ini cuma bangunan ya. Kalau Atep itu jiwanya soalnya. Yang orang bikin kangen ke FIB ini bukan pengen masuk ke gedung C lagi karena rujit ya. Karena dulu kuliah teh kepaksa kan, masuk kelas gitu, masuk gedung B, gedung A teh bukan itu. Tapi si Atep ada nggak? Gitu pasti. Yang ditanya pertama kalau di masuk FIB itu si Atep ada nggak gitu. Karena kalau nggak ada Atep, ngapain gitu ke FIB tuh ngapain gitu. Dan sekarang Atep ini, kenapa gue bikin konten ini? Karena emang udah lama pengen ngobrol sama Atep juga, cuman karena pandemi, terus Atep juga sakit waktu itu. Terus pulang kampung ke Subang, urus anaknya sama Bininya yang satu dibawa kabur gitu. Brengsek gitu pokoknya mah. Aduh, dan sia sok ngekayak aing si Tep, maneh mah baheula aing ceri kana awewe sia mah bencong us gitu maneh ka aing, ayeuna aing maneh nu bencong tah lebok anjing Atep. Tapi kan giliran bawa pacar, bau badan, bau mulut. Dulu dibahas lagi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, entah perempuan, entah pergaulan, pertemanan, kuliah, segala macam pasti cerita pagi-pagi sama Atep. Jadi waktu itu pernah saya dijodohin ya Tep ya? Iya betul. Dijodohin sama teman, sama-sama Himatep juga lah yang suka nongkrong di Himatep. Sama anak kita Nas, ya kan? Terus jalan lah sama ini cewek teh. Bisa cerita sama Atep. Tep, yang cewek kemarin cakep Tep gitu. Terus gimana terus? Tapi bau mulut gitu. Jadi pas lagi di jalan itu ada bau bangkai tikus. Karena itu saya pakai mobil kakek saya, kan nggak tahu ya Tep ya. Maksud dari mana bisa ada yang masuk gitu ya, pas lagi ngisi bensin ngecek. Asal nggak ada bau bangkai tikus dan nggak ada bangkainya gitu kan. Pas udah selesai nyampe, nganter, turun, baunya hilang. Berarti dia dong. Iya. Berarti dia kan. Nah, percuma saja cantik ternyata kalau bau lambung. Bau lambung sama bau, entah itu bau lambung atau bau gusi. Gusi kayaknya. Gusi ya, Ya, bau busuk itu mah gusi ya. kayaknya. Iya, kayaknya mah. Gitu. Dan ini tuh rencananya tuh bikin konten ini pun memang sudah saatnya kali ya, karena Atep ini berencana resign jadi pedagang di FIB tahun ini. Ya. Sebelum Atep resign, pengen ngasih effort terakhir aja gitu. Pengen ngasih lihat ke orang, inilah sosok Atep yang selama ini kita sering obrolin. FIB itu, anak-anak FIB itu pasti taunya Atep gitu. Yang pertama tuh, berapa banyak sih Tep yang dari Himatep? Ya. Terus jadi sukses gitu. Kalau hitungan dari kemarin pas waktu Atep bikin status bahkan Atep resign, itu banyak pisan yang datang. Yang respect banyak pisan. Yang contohnya? Yang dari Kemenlu ada. Kementerian Luar Negeri? Ya. Kebetulan dia tugas di Riyadh. Terus yang dari apa lagi ya? Ada dua yang di Kemenlu teh. Yang kemarin yang datang tuh. Ya. Yang angkatan 2006 sastra Arab. Terus yang sedang di Riyadh pun juga ada anak 2013. Belum yang dari wartawan juga. Kayak Bang Pino. Oh Pino, iya. Pino masih suka ketemu di Jakarta.
Iya, si Mbe, Dadang, masih suka ketemu tuh Jakarta. Tapi banyaknya sih di apa sebagai apa media, di CNN. Media, benar. Beberapa juga masuk ke pengusaha TV. juga. Pengusaha juga ya? Pengusaha juga. Oh. Kayak Bopung itu sekarang kan udah beberapa perusahaan KP-KP-nya dia kayak Loko. Terus sekarang buka lagi di Jatinangor Bugi. Ya. Nah itu Bopung yang punya. Gitu. Terus jadi selama Atep 34 tahun lah ada di sastra gitu. Kayak karena gue jujur ya, gue ngerasa kayak ada beberapa hal dari kehidupan kemahasiswaan gue yang dibantu sama Atep gitu. Karena di sini itu, di warung ini dengan wadah legend ini nih, di mana ada bacang martabak mini itu ada di sini biasanya. Ya. Jadi makanya saya taruh di sini. Itu dosen juga nongkrong di sini. Jadi kalau misalnya ada yang kata si dosennya nih, mahasiswanya bermasalah. Tapi kata Atep, udah enggak, dia mah gitu teh karena ada masalah yang lain gitu. Nah itu teh yang menurut gua yang nggak didapat sama semua fakultas di Indonesia lah. Ada seorang mediator yang itu bukan dari akademisi, tapi dari orang yang bahkan nggak kuliah. Karena jujur kalau dari sekarang mah Atep udah mulai main tampar. Gimana? Udah main tampar, karena mau kan kalau misalkan dosen yang nampar kan otomatis kan kena kode etik tuh. Betul. Itu pribadi mah enggak. Karena pada dasarnya pun juga ketika Atep nampar pun juga ya Atep bisa dikatakan nampar sayang. Karena gini, ketika di Himatep, senakal-nakalnya anak Himatep tetap maksudnya prioritas utama adalah kuliah. Betul. Akademik gitu kan. Betul. Masalah lulus cepat atau lambatnya mah itu nggak jadi tolak ukur. Betul. Yang penting ketika dia atau lambat pun juga dia punya kegiatan yang lain. Ya, salah satunya mungkin aktif di organisasi lah atau apalah kan. Ya, gitu. Atau nggak ikutan apa namanya? UKM ya, gitu kan. Ya. Itu. Benar. Terus ya sekarang tuh juga Atep pribadi juga apa ya? Ya kadang-kadang kenapa Atep sekarang menentukan untuk resign dari FIB? Ya salah satunya mungkin Atep kurang nyaman. Nggak, kurang nyamannya kenapa? Kan maksudnya mahasiswa kan ada terus di tiap tahun kan? Iya betul. Nah justru ya sekarang ya mungkin karena memang setelah pandemi atau gimana gitu ya. Yang jelas untuk dari angkatan 2020, 2021 dan 2022 itu kayak semacam ada jarak. Dan Atep pun juga untuk saat ini nggak berani untuk kayak misalkan main tampar-tampar nggak berani. Iya. Karena memang mentalnya jelek banget. Mental 2020 ke sini. 2000 sampai 2022, 3 angkatan weh. 3 angkatan ini ya. Iya. Karena memang kayaknya generasi-generasi itu kan generasi pandemi ya. Maksudnya ya apa-apa online. Terus juga orang juga ya mungkin mereka juga cara mengekspresikan diri mereka tuh bukan nongkrong di kampus, bukan komunikasi langsung, nongkrong langsung, tapi lewat sosial media gitu. Jadinya yang mungkin di sisi lain yang ngerasa kalau ya nongkrong di sini teh kayak buang-buang waktu. Orang gue bisa nongkrong di sosial media gitu. Nah makanya kayak kalau di sosial media mah kan kita bisa ngeledekin orang siapapun tanpa harus kena konsekuensinya. Sedangkan kalau di sini mah kan ada senior, ada botol minum yang plastik gitu yang bisa dialungkan gitu. Kalau misalkan lagi anak-anak yang nggak sopan lah, attitude-nya kurang dan segala macam. Jadi yang nggak nyamannya ternyata itu juga. Ya itu juga. Generasi yang sekarang teh. Ya secara attitude kalau melihat dari sisi presentasi teh kalau di FIB sih lemah. Karena banyak diantaranya ketika berkomunikasi dengan dosen pun juga ya risih dengernya, bilang sampai gua lu gitu kan. Sebenarnya gua lu mah nggak apa-apa, asal berdua. Iya. Kalau Atep sih mikirnya, tapi kalau di ranah umum ya nggak itu satu. Di ranah umum maksudnya ada orang, ada Atep orang. gitu. Kalau berdua mah Atep juga nggak bakal ngelarang, mah enggak. Mungkin itu adalah sebuah kedekatan atau gimana gitu kan. Tapi kan tetap dosen itu punya wibawa. Punya wibawa. Tapi kalau di depan umum mah ya mau tidak mau lah harus hormati. Itulah gitu yang ditampar Atep. Ya itulah yang ditampar Atep gitu kan. Seumur-umur ya gue gaul sama Atep selama 7 tahun gue kuliah di Sastra Unpad nih FIB. Gak pernah ada orang yang sampai digambar Atep gitu maksudnya. Dan itu teh isinya kan begundal ya. Begundal ya. Tapi gak ada yang sampai ditampar Atep gitu. Tapi generasi yang sekarang, yang generasi online ini teh malah yang kena tampar sama Atep. Karena kalau ditampar itu kalau yang sekarang sih karya itu tadi karena memang attitude. Ya sebelumnya pun juga banyak yang ditampar. Tapi itu mah urusannya dengan akademik. Ketika mereka malas masuk lah. Dan juga sekarang banyak juga dosen kalau misalkan ada si mahasiswa ini nggak masuk misalkan. Tep nih, si A nggak masuk. Oh iya, kalem. Begitu datang ke warung langsung tampar sama Atep.
kenapa mana nggak masuk gitu kan? Alasannya kesiangan lah atau apalah. Nggak ada istilah kata untuk kesiangan dong. Karena dosen pun juga kadang-kadang kan untuk menjaga kayak misalkan untuk mengantisipasi macet kan dia berangkatnya subuh. Dosen-dosen. Iya. Masa dosen udah bisa kesini, mahasiswa aja bisa kesiangan, dosen betul, enggak kan gitu. Betul. Udah gitu mahasiswa teh sampai kayak modus lah ke orang tuanya supaya diizinin ngekos di Jatinangor gitu kan. Dia bebas gitu. Apalagi dong. Apalagi dong. Iya kan? Gitu. Jadi nah itu komunikasi itu yang kadang-kadang orang teh tidak tahu kalau sebenarnya efek dari ATEP itu sebegitu besarnya gitu. Bahkan kayak dosen-dosen itu untuk mengenali mahasiswanya aja yang diharapkan sama ATEP adalah tidak ada kesalahpahaman gitu. Dosennya nuduhnya ini padahal mahasiswanya ternyata punya masalah lain. Ada juga yang emang dosennya nuduh begini taunya benar gitu. Emang ini males aja gitu. Jadi selain itu apalagi kan kalau sekarang itu jujur ya dari mulai 2013 FIB itu bisa dikatakan kalau melihat dari sisi presentasi ya maksudnya teh banyak ya secara finansialnya minim dalam artian bidik misinya dominannya 60% adanya dari FIB. Bidik miskin? Bidik misi. Bidik misi. Bidik misi ya. Kalau sekarang mah namanya KIP kalau sekarang. Ya. Oh dulu namanya bidik misi. Bidik misi itu 60% di adanya di FIB. Oke. Dan tidak semua mahasiswa itu bisa berbicara secara birokrasi. Ketika mereka malu untuk berbicara secara birokrasi, apalagi menyangkut masalah finansial, kan sedikit agak gengsi itu. Yang minimal curhat sama ATEP lah. Nah ATEP yang akan menyampaikannya gitu ke jurusan yang bersangkutan ketika mereka ada kendala. Betul. Cuma sayangnya untuk mahasiswa sekarang itu ya yang bikin ATEP nggak nyaman itu cuma mikirnya ATEP sebagai pedagang gitu. Padahal ATEP teh selalu memposisikan diri jadi teman. Gitu kan. Karena ketika mereka ada masalah pun juga ATEP siap bantu. Benar. Karena itu bentuk feedback dari ATEP buat mereka kan gitu. Iya. Yang penting mah nongkrong di ATEP, ngobrol sama ATEP biar ATEP tahu secara personal karakternya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin dia pun ATEP bisa belain. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi banyak sekali momen-momen gua ketika kuliah kayak si ini begini gitu. Tapi ATEP bilang enggak, si ini mah bager gitu. Nah, cuman emang komunikasinya agak susah sama orang gitu. Jadi dijelasin sama ATEP jadinya kita juga yang awalnya mungkin jadi ngebuat dia jadi bahan bercandaan jadi kayak ya ini mah jangan dibecandain lah, dia mah rada baper gitu. Ya kan jadi gitu kan. ATEP juga sama, misalkan ke gua bisa sampai kayak ngatain miskin gitu kayak si Usma goblok gitu, si Usma bucin, baperan apa segala macam. Gua kalau ke cewek gitu, tiap kali ada orang rame nih, ATP bisa ngomong kayak, "Us, nggak nangis lagi sama perempuan gitu, kenceng gitu." Betul. Tapi guanya mah nggak masalah, cuman ada orang-orang yang emang nggak bisa digituin ATP ya. Gitu. Ya kenapa ATP bisa berbuat seperti itu ya salah satunya ya mungkin ya ATP jujur, kenapa ATP bisa berbuat seperti itu ya karena ATP nggak mau misalkan anak-anak IMATE khususnya gitu kan, ya punya mental tempe. ATEP pengen progresnya dan ATEP nggak mau juga ketika anak-anak mahasiswa yang apalagi yang bermasalah tentang masalah akademik gitu ya. Dan ATEP nggak mau ngobrol secara empat mata. ATEP bilang langsung depan umum, si bodoh lah, si belegug lah kan gitu kan. Biar omongan ATEP itu biar cepat termotivasi gitu. Gitu. Banyak di antaranya ketika mereka lulus, sampai ATEP pernah dilemparin muka ATEP pakai toga. ATEP marah enggak. Dilempar toga? Dilempar anak 2000 berapa? Ada, angkatan 2010. 2010. Angkatan 2010 ada. Atau sampai dilemparin muka ATEP toga, bat gitu kan. Ini aing bukti ini, bahkan aing lulus. ATEP marah enggak. Bangga. ATEP malah senyum sampai dipeluk sama ATEP. Berarti selama ini teh mana termotivasi dengan omongan aing gitu. Ini guardian angelnya FIB teh ieu tah. Nah, cuma risikonya ketika orang mau merapat ke ATEP, risikonya harus mentalnya harus kuat. Benar. Karena mau gimana pun juga ATEP caranya memang kasar. Tapi sekasar-kasarnya ATEP punya tujuan. Benar. Cuma dengan cara ATEP sendiri gitu. Bahkan kayak ATEP mah ya kadang-kadang suka pertemanan teh didahulukan gitu sebelum keuntungan. Jadi kadang-kadang kalau saya mah suka ngutang sama ATEP teh suka lupa-lupa. Tapi kalau misalnya ada duit lebih pasti dilebihin kan, dilebihin. Kali-kali dilebihin gitu. Karena tahu nih kalau ATEP mah kalau misalnya ada utang teh suka
si ieu mah keur hese gitu. Jadi nggak ditagih sama dia. Biasanya misalkan si Uus ngambil martabak berapa, bacang berapa, sama coffee mix lah ya. Sama coffee mix gitu. Ada satu menu yang nggak diambil sama si Uus, berarti lagi nggak punya duit. Nah itu tuh dari porsi sehari-hari dia aja sudah tidak sama, apalagi disuruh bayar utang kan nggak mungkin. Tapi segitu banyaknya mahasiswa, kenapa Atep bisa inget banget kayak makanannya ini siapa, sarapan si ini apa aja, rokoknya si ini apa gitu. Karena gini ya apal karena memang sehari-harinya kayak gitu. Apalagi orang yang suka ngutang pasti apal. Pasti apal ya. Gitu. Karena utang itu biasanya kan kalau misalnya kan orang ada yang minjam duit ke orang. Ya. Terus tato ngilang. Nah, kalau sama Atep kalau ngutang malah jadi akrab apa jadi jauh? Jadi akrab. Itu aneh. Jadi akrab. Aneh. Lama-lama akrab sama Atep jadi nggak enak ngutang, anjing saya ini si bangsat ini nih, bener. Karena triknya Atep kan seperti itu. Kan sendiri kan gitu kan. Terus ada juga angkatan 2004 dulu ada juga. Karena memang dengan lingkungan Atep itu memang kasar gitu ya. Dia memang suka darmaji, ngambil gitu kan. Dan kebetulan dia pas begitu lulus, dia kerja di bagian kreatif di Transcorp. Trans 7. Trans 7. Nah gitu kan. Tiba-tiba datang. Nah aing cenah teh dulu teh selama aing kuliah teh aing teh suka ngutang-ngutang, suka ngambil. Da aing mun bilang dah pasti disepetin sama maneh gitu kan. Ya terus gimana? Ya pokoknya mah mau tidak mau ini mau lebih mau kurang ini aing udah kerja nih. Aing bayarin. Berarti itu 4 juta ngasih sama Atep. Edan. Padahal Atep nggak tahu itu asal duit nemu Bener-bener nemu Jadi kasih uang 4 juta ya syukur. Seberapa ini sih Tep? Maksudnya kayak yang Atep rindukan dari Karena gini ya. Kenapa Atep bisa berbuat seperti itu? Atep punya pemikiran gini. Atep berpikir gini. Seprontal-frontalnya mahasiswa, tetap mahasiswa punya etika. Ketika mereka berbuat misalkan agak curang atau gimana, mungkin itu dalam keadaan. Suatu saat dia akan sadar. Atep mikirnya gitu. Tapi ujung-ujungnya malah ketika Atep diterapkan di masyarakat, istri Atep dibawa kabur orang. Nah itu. Tapi kan istrinya nggak cuma satu. Iya, dikit. Itu tadi tetap fokus ke hiji anjing sia teh. Geus kolot sia teh. Kan usia boleh tua. Benar. Jiwa harus selalu muda. Jiwa selalu muda, tapi anggar gue kalau ini mah gak berdiri mah. Oh iya. Kan rumah mah satu, parkirnya banyak, tempat parkirnya. Bener. Tapi mobilnya nyala nggak? Enggak. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Ngomongin parkiran banyak, mobil aja nggak nyala, Atep. Gitu, jadi kayak kalau yang Atep rindukan dengan generasi yang sekarang nih, dengan generasi yang lalu, apa yang Atep rindukan gitu? Yang khusus di lingkungan kampus gitu ya. Ya. Aku tuh berharap anak-anak FIB itu bisa lebih berkreatif lagi gitu kan. Ya. Atep merindukan suasana FIB di pagi hari itu ada yang baca puisi lah. Ya, ada yang main gitar. Ada yang main gitar lah. Itu yang Atep rindukan. Kalau di lorong-lorong koridor Jepang situ suka ada yang pakai baju Akatsuki, pakai headset gede, terus kayak di depan laptop dia gini-gini. Iya, betul. Ya itu perkumpulan anak Helmi itu mah. Di Xiaomi mana lah gitu. Iya. Itu perkumpulan anak Helmi. Bener, itu teh kayak lorong dari gedung B ya. Iya. Dari gedung B ke sana itu teh kayak dimensi yang berbeda itu. Udah dimensi yang berbeda, bener. Jadi kalau lihat di sini, kalaupun ngobrol juga kadang-kadang nggak ngerti. Aneh gitu kan. Kadang-kadang ngerti, kadang enggak kan gitu. Iya. Ini tuh kayak ketemu temen di mall tapi nggak pengen ngobrol karena takut lama gitu. Jadi kayak ya gitu kayak gitu, pakai hoodie. Hoodie Akatsuki. Ya. Iya, betul. Gitu. Jadi yang Atep rindukan teh kayak ya maksudnya kan dulu teh Jabung gimana pun juga ya jujur lah. Kalau Atep lihat dari sisi presentasi ketika lulus dari FIB pun juga kan Atep kebetulan suka aktif juga di Kasadaya kan gitu kan. Ya Atep melihat presentasi yang lulusan dari FIB itu kebanyakannya malah ilmunya dari ekstra. Bukan dari akademis. Rata-ratanya anak di FIB gitu. Kalau lihat dari presentasi gitu ya. Iya. Karena kalau ujung-ujungnya dari FIB malah banyak yang jadi pengusaha gitu kan. Iya. Banyak yang jadi manajer gitu kan. Karena menurut saya mah Atep ya, Atep itu sangat penting gitu. Karena kenapa? Kita teh udah mah kan kata-kata Atep juga suka gitu ya zaman dulu nih. Udah mah kuliah di sastra, belajar doang ngegejik ulin sia us gitu. Nah gitu. Iya kan? Ya. Jadi udah mau kuliah miskin,
udah mau miskin, kuliahnya sastra, terus sekolah doang, nggak nongkrong, nggak ngikutin, maksudnya nggak ikutin kegiatan-kegiatan mahasiswa. Sekarang ada IMATEP teh, filosofinya kalau lulus jadi sastra menjadi apa? karena ini teh sebenarnya teh FIB itu adalah tempatnya orang-orang yang emang ada yang emang benar-benar niat, dan ada yang cuma pengen nama Unpadnya aja gitu. Tapi rata-rata sih nama Unpadnya aja. Iya gitu, jadi kayaknya mereka teh pengen buru-buru lulus karena nggak bisa nge-counter orang-orang yang mungkin nanya kayak, terus lu kuliah apa? Sastra Inggris, kenapa nggak les ILP aja? Kenapa nggak IF? Kan sama aja gitu kan. Itu cara paling mudah buat ngerendahin fakultas ini gitu. Kenapa nggak belajar LIA di Rawamangun, apa kek gitu, les privat bahasa Inggris kan sama aja. Itu kan, ini adalah fakultas FIB adalah fakultas yang paling gampang buat dihina sama calon mertua. Sama orang tua pacar, paling gampang. Oh iya. Kasih pengalaman, emang saya berapa kali nangis di situ? Oh iya betul. Bangsat. Iya. Tapi Atep berapa waktu itu bunuh diri ternyata enggak ya? Enggak, anjing siapa anjing. Tapi emang cerik wae sih. Dulu gua nangis mulu kalau di Atep. Iya, jadi kayak berapa kali pun ya maksudnya ketemu sama yang kedokteran, ya kan, waktu itu kan curhat sama si Atep. Si Atep tuh bukan support, pasti bisa sama anak kedokteran. Anak kedokteran mah gampang lah disepik-sepik gini. Siap Tep gitu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditembus oleh sepik Tep. Keinginan orang tuanya untuk mendapatkan calon mantu yang setidaknya dari sarjananya sudah meyakinkan. Betul. Kan botak, tinggi, gagah kan, disangka akpol kali gitu. Kenalan. Ternyata sastra. Kenalan, kuliah di mana Dek gitu. Saya di Unpad. Wih, keren banget di Unpad. Apa? Di manajemen hukum. Sastra. Oh. Ya udah, gitu kayak. Unpad loh, maksudnya kayak, "Ibu, bangga dong. Ayo dong," gitu kayak. "Saya Unpad loh, susah masuknya." Tapi enggak. Jadi kayak emang kenapa dari situ kayak omongan Atep itu sangat work sekali gitu. Jadi makanya waktu itu kan sempat bikin Kamis Menanti ya. Ya, Kamis Menanti. Itu kan cara Uus buat kayak ini teh udah mulai sepi di bangku biru, udah pada jarang orang nongkrong. 2012 2013 teh kayak ada jarak gitu, ada gap gitu. Jadi kayak udah yuk kita bikin acara biar seenggaknya teh FIB teh rame gitu. Jadi bener kalau dilihat dari luar teh emang fakultas ini teh kesenian gitu. Yang sekarang itu yang tidak ada. Tidak ada itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada. Atau yang ada perindukan itu di pagi hari itu ada yang baca puisi lah, atau main gitar lah, atau apalah kan gitu. Sekarang tidak ada. Terus yang ada perindukan itu ketika dalam sebuah tongkrongan di situ ada misalkan bedah buku lah, diskusi lah. Sekarang itu nggak ada. Nah itu yang ada perindukan itu. Enggak, kata-kata Atep itu bagus-bagus ya. Cuman dandanannya bener hari ini bener. Kan Atep hip hop atuh. Siapa karuhun anjing siapa fosil anjing di dieu teh anjing. Enggak apa-apa biarin. Punden berundak. Enggak apa-apa biarin. Yang penting laku. Itu. Tapi kan dibawa orang. Tapi dapat lagi. Cuma 2 jam setengah. Begitu terakhir dinyatakan Atep duda, jam setengah 12 ketuk palu, jam 2-nya nikah lagi. Keren. Itu teh rezeki dari suka ngebaik sama mahasiswa kayaknya ya dulu ya. Diketemuinnya teh gampang. Jadi Atep itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nongkrong, misalkan lagi bermasalah nih, gue ngerasa dosen ini kok kayaknya ada masalah nih sama gue, kok kayaknya gue diperlakukannya agak beda gitu. Ngobrol sama si Atep, si dosen ini teh ada urusan apa ya sama gue, kok kayaknya gue disinisin gitu di kelas gitu. Kalau memang momennya pas, si Atep suka manggil, "Us, kesini Us," gitu. Si ngobrol langsung gitu. Jadi udah nih, ini Atep di sini, ini saya di sini, dosennya di situ. Sok ngobrol, mangga gitu. Ya. Diketemuin gitu. Jadi ini salah pahamnya di mana gitu. Jadi misalkan kayak, "Ini kamu tuh suka gini. Kalau misalnya itu menurut Atep benar, Atep diem aja. Tapi kalau misalnya kayak sudah mulai nuduh saya begini. Enggak gitu Bu, Pak, gitu. Nih si Us mah bager, dia mah gini. Sok dari Us kenapa kemarin ngomong gini ke dosen gitu. Jadi ntar gitu, udah jadinya pas di akhir-akhir semester lah ya.
udah mulai akrab sama Pak Ari, udah mulai ngobrol bareng apa segala macam. Jadi kesini tuh udah bukan kayak dulu tuh kalau ada dosen tuh aduh males soalnya. Dulu teh. Tapi pas udah kenal, diketemuin sama Atep ternyata nggak ada masalah, cuma salah paham doang gitu. Dulu kan waktu saya bikin acara gitu juga kan dosen-dosen pada nggak suka. Ya kan? Bener kan? Tapi kata Atep, ya maju tuh maksudnya ini mah buat ngeramain, ya FIB mah ya harusnya begini, sastra mah harusnya memang rame. Antar akantatnya nggak ada gap, senioritasnya harusnya nggak ada. Emang nggak ada di FIB emang nggak ada senioritas. Nggak ada. Ada. Kok aing bilang yang nama? Nggak ada, senioritas di sini nggak ada. Jadi hampir semua yang abis ospek universitas, ospek fakultas, abis itu biasanya langsung nongkrong di sini udah. Bareng sama senior ini angkatan berapa, ya udah nggak pernah ada perpeloncoan mah nggak pernah ada sih, kecuali emang masalahnya personal ya. Iya, itu bagi anjing mana gitu. Itu mah udah beda ya urusannya Atep ya. Gitu, jadi kayak Atep mau resign, saya pun sedih gitu. Sedih banget. Karena jadi perantara itu nggak semua orang mau, Tep. Atep kan nggak mungkin kan waktu kecil SD gitu kayak cita-citanya pengen dagang gini kan enggak kan gitu. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran kan gitu. Tapi Atep bertahan selama 34 tahun jadi pedagang gitu. Di sisi lain ternyata Atep juga menjadi teman gitu. Sebagai bapak juga. Sebagai bapak juga. Karena walaupun juga gini kan, Atep kadang-kadang ke anak-anak Hima Atep khususnya yang nakal gitu kan. Ketika misalkan dia udah ditampar jebet terus masih tetap dia masih kayak malas. Ya Atep berusaha semaksimal mungkin gimana sih anak itu biar akademiknya diduluin gitu maksudnya itu biar belajarnya ya itu trik yang paling ampuh adalah orang tua. Atep minta data orang tua, baik minta ke jurusan atau ke siapa, yang penting Atep harus dapat itu data orang tuanya. Banyak juga beberapa ratus orang tua yang datang ke sini. Ternyata malah tanggapannya bagus. Karena masih ada bapaknya anak-anak di kampus. Gue baru tahu loh Tep itu. Itu tuh dari angkatan 2020 udah boleh berjalan. Ketika Atep udah stuck gitu kan, ya paling ujung-ujungnya urusannya orang tua, panggil orang tuanya. Ke sini? Iya. Atau ngobrol di telepon aja? Di telepon dulu, terus dia datang. Sampai di sini datang ngobrol. Ternyata dia mengucapkan berterima kasih karena selama ini teh anak saya ada yang merhatiin. Yeah. Tapi kalau nakal lagi nggak apa-apa, tempeleng aja, gebuk aja gitu kan. Ya itu kan tambah semangat Atep. Iya betul. Dan orang tuanya aman-aman aja. Kadang-kadang anaknya nggak punya masalah, tonyok juga kalau Atep lagi kesel gitu. Ini hal yang mungkin coba berapa banyak sih pedagang yang scare itu mahasiswa gitu. Karena kan biasanya kebalik kan. Jadi kayak pedagang cuma nganggap konsumen ya cuma ya sumber uang aja. Kan kebalikannya juga bisa kan. Jadi kayak mungkin Atep ngerasa kalau selama ini memposisikan diri sebagai teman, sebagai bapak, sebagai orang yang dituakan gitu, sebagai respect di sini gitu. Terus kayak cuma dianggap pedagang teh asa kalau ngomong ngedagang doang mah tuh ya nggak cukup gitu. Tapi kan karena pertemanan ini yang jadi cukup kan gitu. Tapi karena banyak juga orang yang memikirnya orang mah datang ke Pakilun itu bukan hanya sebatas butuh jajanan Pakilun atau butuh jajanan yang ada di Atep, tapi minimal ketika mereka punya masalah di Atep insya Allah 95% ada solusinya. Iya. Tuh. Dan emang ada solusinya sih karena Atep kadang-kadang misalkan orang boring di kosan atau gimana nggak ada kuliah nongkrong di sini. Karena di sini ada Atep gitu. Benar. Terus juga di samping-samping ini kan juga ada si Mang Odi ya. Ya. Odi, terus ada si Teteh. Ada si Teh Iis, ada Mang Dadan, ada siapa lagi ya, Mang Denny mie ayam. Iya, makanya ada Bang Udin. Pas tadi ngobrol sama si Teteh sama si Mamang, itu si Atep mau resign gitu. Cik atau Us jangan sampai resign gitu. Ya kalau nggak ada Atep mah berarti yang sebelahnya juga akan sepi gitu. Karena memang kenapa mereka bisa ngomong seperti itu beberapa kali Atep sakit gitu ya. Atep nggak jualan gitu ya karena memang Atep sakit. Ya memang benar-benar sepi. Jadi yang datang ke sini sebatas makan pergi nggak ada istilah kata nongkrong. Ngobrol dan diakui gitu, sama pedagang ini sama gitu kan. Dan diakui sama pedagang pun juga. Jadi keberadaan kalau Atep nggak ada teh ya sepi, nggak ada yang nongkrong. Kondisi mahasiswa yang menurut Atep paling menyedihkan yang pernah curhat sama Atep apa Atep? Maksudnya? Ya cerita yang menurut Atep tuh kayak
anjing mahasiswa dikasih beban segini hidupnya gitu, curhat sama Atep apa? Ya intinya mah harus berusaha, semaksimal mungkin gimana pun caranya juga harus berusaha. Kalaupun misalkan mereka kebenturan dengan finansial, nah itu Atep pasti bantu. Walaupun bukan Atep yang ngebantu gitu ya. Iya. Tapi di belakang Atep ada orang yang mau ngebiayain gitu kan. Itu baik dari IKA Sadaya atau dari ada personal dosen pun juga yang ngebantu. Iya, gitu kan. atau alumni. Iya, Iya, iya. Ada aja gitu. Tapi sebisa mungkin karena gini, Atep pernah ada mandat dari pihak alumni, dari pihak dosen pun juga kayak gini. Apalagi kan di FIB tadi Atep pernah bilang FIB itu bisa dikatakan bidik misinya paling banyak kan, gitu kan. Dan tidak ada istilah putus sekolah gara-gara finansial. Ketika mereka malu, pokoknya ngobrol dengan Atep. Iya. Atep insya Allah pasti bantu. Personal aja ya. Ya, gitu walaupun bukan Atep pribadi yang ngeluarin uang, misalkan untuk bayarin dia, misalkan nggak bisa bayar ke Atep, tapi banyak orang juga yang ngebayarin mereka cuma lewat Atep gitu. Tapi Atep juga pernah. Sering pisan atuh. Sering pisan. Kalau dihitung mah yang nggak kehitung atuh. Sering pisan. Ya, maksudnya cerita. Tapi justru ya Atep kadang-kadang gini ya. Dari kemarin aja Atep punya apa ya? Kadang-kadang anjing, dulu tuh si Atep miskin. Tapi ketika datang itu, nah Atep punya kebanggaan tersendiri ketika orang yang kenal sama Atep ketika mereka udah lulus jadi orang sukses, itu bener-bener aduh bangga lah pokoknya gitu. Pas orang jadi artis kumaha? Ya bangga lah, sukses gitu. Walaupun memang pernah ada gunjingan juga Aing sampai nangis. Gunjingan ke Aing? Iya. Ya itu yang waktu kebus belah gitu kan. Iya. 34 tahun sih, Tep. Kan udah janji nggak nangis, Tep. Kan Aing juga jadi... Aing udah usaha sih. Maksudnya buat... Tapi di sisi lain egois juga buat maksa Atep di sini gitu. Dengan generasi karena memang jujur Atep pribadi, Atep semaksimal mungkin khususnya buatkan anak-anak Himatep, Aing pengen yang terbaik buat mereka gitu. Ya. Apapun itu alasannya, Aing pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Dan ketika mereka misalkan udah jadi berhasil, orang jujur, maksudnya Atep jujur, misalkan kadang-kadang ada juga yang suka ngasih gitu. Apalagi kalau misalkan urusan dengan duit, Atep selalu nolak. Karena mau gimana pun juga ketika mereka dalam keadaan masalah itu butuh feedback dari Atep. Karena selama ini dia suka sering jajan di Atep. Dan ketika mereka ada masalah pun juga, ya itu Atep akan bantu semaksimal mungkin gitu kan. Ya udah, Atep mah emang nggak mau dibantu, lagi sakit juga nggak mau dibantu. Cuman kan kalau kita kan tahu Atep udah melakukan apa gitu ya. Jadi kadang-kadang juga mungkin ya Atep juga kadang-kadang juga minta tolong ke saya buat bantuin siapa gitu. Ya ketika Atepnya pengen ditolong teh Atep teh suka nolak gitu, saya suka benci gitu. Padahal niatan saya teh kalau Atepnya sehat, kalau Atepnya baik-baik saja, banyak orang secara nggak langsung saya sebagai alumni punya orang kepercayaan buat mantau kampus gitu. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu kita tolong gitu. Makanya saya sebenarnya agak lumayan nggak ikhlas sih Tep kalau Atep cabut dari sastra sebenarnya. Tapi egois juga kalau saya pengen minta Atep bertahan di kondisi yang sudah tidak nyaman. Karena jujur saya pribadi pun merasa kalau generasi-generasi yang setelah ini pun kayaknya memang susah untuk tahu realita seperti apa gitu. Karena mereka pengennya tuh ya emang... Tapi sebenarnya kemarin tuh kenapa Atep mau resign dari FIB itu sebenarnya dari awalnya karena memang apa ya lebih realistisnya mah penghasilan menurun. Ya. Terus ya mungkin sekarang udah sewa tempat juga kan gitu kan. Sewa tempat naik kan gitu kan. Dihitung-hitung juga aduh ini mah malah jadi minim gitu maksudnya teh nggak bisa dibawa pulang ya. Ketika Atep sakit pun juga itu nggak bisa nolong. Atep bisa berobat pun juga itu pakai duit modal. Beda lagi dengan sebelumnya gitu kan. Kalau sekarang memang kayak gitu.
dan didukung dengan lingkungan yang kurang nyaman. Sebenarnya kalau misalkan penghasilan minim pun juga kalau lingkungannya nyaman, insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin. Selama atlet masih sehat, ya atlet akan bertahan di sini. Kayaknya generasi yang sekarang nggak tahu atlet segimana gitu. Makanya meren ya ini mah kemungkinan atlet sakit hati gitu karena cuma dianggap sebagai pedagang gitu. Ya betul begitu. Atau melihat persentase seperti itu sih. Cara ya mungkin cara treatmentnya seperti itu ya, bukan kayak ngobrol sama si ATP asa bukan sama teman ya, ini mah karyawan kantin lah. Karena gitu. Sebagai contoh sekarang gini ya, ada mahasiswa juga sampai dari mulai rendah buka usaha sampai buka usaha misalkan kayak warung nyuci dong gitu kan. Nah itu benar-benar selalu dipantau sama Atep, selalu ketika kalau ada apa-apa teh Atep sebagai apa ya, sebagai narasumber. Karena Atep nggak mau sampai dia tuh tergelincir lah, kalau tergelincir. Iya. Ya ketika mereka sukses ya alhamdulillah. Karena kan maksudnya Atep kan bisnis juga udah lama, jadi seenggaknya kalau buat yang baru mulai teh Atep jagain gitu. Iya. Jangan saya salah kaprah gitu maksudnya teh. Betul. Nah itu dia maksudnya kayaknya cerita-cerita soal Atep teh, ya apalagi dengan orang-orang yang nongkrong di Atep teh kan kadang-kadang untuk beberapa orang yang mentalnya kurang terasah masa ada benteng gitu. Orang untuk nembus ke Himatep teh, padahal mah ya nggak harus yang paling lucu, nggak harus paling asik, bener nggak? Iya betul. Kan di Himatep mah ada yang sok, ya ada yang ngomong, ada yang bercanda, ada yang nimpalin, sama ada tim hahihi doang di samping gini. Siapa kontribusi goblok gitu, tapi ada gitu. Tapi kan maksudnya tidak harus semuanya tuh kayak sampai kadang-kadang teh orang teh suka ngomong gini sih Tep, kayak Bang, gimana sih Bang supaya bisa di tongkrongan tuh asik gitu. Terus kayak sebenarnya mah tongkrongan tuh yang nggak perlu amat semuanya asik gitu sebenarnya mah. Bener kan? Ada yang doyan main game pas lagi nongkrong juga nggak apa-apa. Kalau di Himatep enggak. Gak boleh. Kalau mau game udah di rumah di kosan. Aduh bagus. Udah kadang-kadang dipukul sama Atep. Kita main game di rumah. Iya. Di sini mah untuk ngobrol. Iya. Diskusi. Ya cuman maksudnya kan kayak tidak harus asik kan, yang penting bawa ilmu, bawa pengalaman, ngobrol di sini pun nggak masalah. Yang jadi pendengar juga di sini juga nggak masalah. Jadi di tongkrongan gue belajar banyaknya dari Atep gitu. Maksudnya tempat dimana yang kaya, yang miskin, yang middle, semuanya tuh nggak kelihatan gitu ya, karena FIB. Nah itu yang Atep lebih suka itu karena kultur di FIB mah maksudnya merakyat. Merakyat iya. Dulu 2014 Atep pernah sampai ada anak ketua BEM gamanya ngobrol sama Atep mau narik Atep jualan di Fakultas Hukum. Cuma pada waktu itu Atep nggak mau karena memang ya gimana ya, Atep nggak tahu kulturnya seperti apa. Gitu kan. Karena selama ini kan kalau di EPA mah ya para ya kelihatannya high class lah gitu. Betul. Ya Atep nggak tahu. Nah dia tuh ngerasa iri karena di warung Atep tuh ada banyak dosen, terus ada juga yang bimbingan gitu. Kok bisa gitu? Bimbingan kan? Di Atep ya? Bimbingan di Atep. Bimbingan di Atep ya bener. Kok bisa gitu kan? Iya. Nah kalau di fakultas lain kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi ngerasa iri gitu. Jadi kadang sama dosen pun juga kayak jadi bersahabat ya gitu. Ya semuanya sih, maksudnya pasti kayak yang dirindukan teh ketika kita main ke Atep teh ada aja yang kita ketemuin gitu. Maksudnya kayak entah alumni yang udah lama nggak ketemu, entah kayak misalkan kayak anak-anak mahasiswa baru yang ternyata ini penerus basketnya. Sekarang jagoan basketnya si ini. Sekarang si yang futsal yang jagonya si ini gitu. Jadinya kayak itu tuh ngebuat gua yang udah lama nggak ke FIB jadi ada info nih gitu. Jadi kayak ternyata sekarang FIB itu begini-begini. Ada bigos gitu ya. Bigos bener biang gosip. Jadi apapun yang terjadi di Atep sebenarnya bisa diketahui sama semua alumni gitu. Dan kalau kehilangan Atep ya semua fakultas boleh punya kredibilitas yang mungkin di atas FIB, tapi ya fakultas lain tidak punya Atep. Intinya mah kadang-kadang gini ya, kalau sekarang kadang-kadang maksudnya kadang-kadang sekarang aja kalau misalkan pemilihan BEM Kema aja, kadang-kadang sering sharing sama Atep. Padahal kapasitas Atep kan cuma sebatas pedagang. Kenapa mereka mau ngobrol sama Atep gitu? Ada apa itu di balik itu semua kan? Gitu, kan? Ingin dipilih? Kayaknya mah gitu. Kayaknya emang udah pasti dong. Udah pasti dong.
Dan kadang-kadang waktu di zaman saya 2008-2015 mah, orang-orang yang mencalonkan diri menjadi BEM nggak pernah kelihatan di acara, nggak pernah kelihatan di Himatep, nggak pernah kelihatan. Terus saya harus menilai dia dan memilih dia itu berdasarkan apa gitu. Jadi dulu mah ya nyoblos cuma biar dapat permen weh. Iya, ada permennya waktu itu. Iya dulu ya. Gila ya, maksudnya kita mahasiswa gitu. Terus milih, terus dapat permen gitu kayak. Apakah ini kita latihan dulu karena setelah ntar kita lulus dari sini, habis nyoblos dapat bantuan, dapat besek. Kayaknya sih gitu. Jadi dimulai dari kampus gitu. Kalau kampus mah permen. Gitu. Ya kan miskin, jadi permen dulu. Sama mungkin itu tuh ada pesan tersirat ya yang diomongin yang manis-manis aja gitu. Gitu. Jadi ini sosok Atep yang sudah banyak membantu mahasiswa, yang ngebuat gue juga sering kangen juga sama FIB gitu. Seberapapun, gue berarti 2008, sekarang udah 2023. 13 tahun lalu ya, Tep? 13 tahun lalu. Tapi kan lulusnya kan lama, Us, 7 tahun. 2015 anjing. Oh iya benar. Kan itu tuh cuci gudang 7 tahun. Nya. Tapi kan alhamdulillah jadi orang hebat sekarang. Aduh, Kak. Selalu yang dibahasnya 7 tahun gitu kalau ada junior gitu, si Us nih jangan ditiru ya, dia 7 tahun kuliahnya gitu. Kayak emang nggak ada kebanggaan lain gitu, tapi yang dibawa sama Atep tuh selalu itu gitu. Tapi itu yang ngebuat gua tuh jadi kayak segimanapun gua di luar dinilai orang seperti apa, sampai sini mah jadi runtah deh dan emang runtah kan gitu. Itu udah tahu runtah kenapa tuh ditonton kan gitu ya, gitu. Betul. Dan saya mah merasanya memang dari dulu sampai sekarang ya saya tetap runtah yang dipandang sama Atep itu, si miskin yang ngeteng rokok itu gitu. Ya kenapa Atep ngeteng rokok ya karena banyak yang miskin, jadi diketeng, Marlboro diketeng, dia diketeng. Iya, semua. Yang lain ada nggak ada tuh. Nggak ada. Iya kan? Ya kalau Marlboro diketeng mah tuh rugi tuh Tep tuh. Iya makanya. Iya. Terus penikmatnya juga sedikit di sini mah kan di sastra mah kan pengennya rokok Marlboro tapi nggak mau beli bungkusan karena nggak ada duit. Akhirnya beli ketengan kan gitu. Buat temenin Dota tuh. Kadang-kadang beli dua batang aja. Tep ayah bungkusnya tuh gitu kan. Kan biar kelihatan beli sebungkus. Oh sisa gitu boxnya. Kan. Ya, gitu. Oh iya. Saya juga pernah tuh berada di posisi itu. Ya. Nanti kalau nongkrong masukin ke rokok-rokok lain jadi kita punya bungkusnya. Iya. Bener. Kan biar kelihatan beli sebungkus kan gitu. Benar. Nyindirnya dana si Atep kayak orang teh anjing. Bangsat. Soalnya kan suka anyep Tep kalau nggak ditempatin mah. Dan Atepnya suka sedia yang itu kan yang plastik kecil buat rokok teh Atep juga ada. Cuman kadang-kadang suka dimarahin gitu. Siapa nggak ada repot wae miskin aja goblok anjing pedagang teh aduh. Ya itu salah satu trik Atep buat bikin sama anak-anak teh biar ya tapi dikangenin gitu. Iya memang gitu, jadinya kangen gitu. Cuman ya mungkin tergantung generasi kan Tep ya gitu. Kalau generasi kita mah meren yang biasa ya di tongkrongan juga digituin, SMA juga dibully juga gitu. Jadinya kayak ngerasain apa yang Atep rasain itu tuh bentuk cinta gitu. Dan itu pun yang aku lakukan dengan teman-teman aku juga di rumah. Jadi kalau misalnya mau ke rumah Uus, mas silakan ke rumah Uus gitu. Misalkan teman baru hilang motor gitu. Dia baru ke rumah, masuk ke rumah, si himot gitu. Si hilang motor gitu. Jadi, ya sama. Ya kan maksudnya kan juga kadang-kadang kan ada yang meninggal misalkan, mana menang warisan sabaraha gitu kan. Iya kan. Ya kan itu kan bikin jadi ketawa. Iya. Gitu. Sedih jadi gitu kan. Nah kalau kita sedih ya dia udah pasti sedih gitu. Maksudnya gitu, jadi kayak apa yang harus kita lakukan lagi gitu. Atau berusaha semaksimal mungkin gimana caranya jangan sampai dia sedih kan gitu. Iya. Gitu. Benar. Ada lagi mungkin dari Atep yang ingin disampaikan gitu. Maksudnya buat Himatep ya, atau buat mahasiswa lain. Ya, Atep berharap buat anak-anak khususnya FIB gitu kan, anak-anak Himatep ya bisa lebih kreatif lagi lah gitu ya. Maksudnya jangan hanya kupu-kupu kuliah balik. Dan kalau misalkan kuba-kuba tuh kuliah balik. Kuliah pulang kan gitu kan. Terus dia mau jadi apa kan gitu. Benar. Ya maksudnya aktif lah atau gimana lah kan gitu. Masih banyak ilmu-ilmu ekstra di luar yang bisa diserap gitu kan. Betul. Ya dalam sebuah tongkrongan pun juga
kan itu juga pasti ada ilmu yang diserap dari mereka. Dan gitu kan. kadang-kadang teh yang mungkin orang nggak paham tuh soal koneksi sih Tep gitu, soal link gitu. Ya minimal ketika dalam sebuah tongkrongan itu yang paling utama itu adalah link. Iya. Gitu kan. Dan kita mah nggak tahu pas udah lulus ntar si Eta kerja di mana dan pada akhirnya pun saling bantu kok gitu. Iya. Yang sesama Himatep ya. Ya sama-sama Himatep gitu. Iya. Kayak kejadian kemarin kan yang terdampar di Papua. Itu kan alhamdulillah akhirnya kan bisa mendarat di Bandung kan gitu. Iya. Gitu. Diterusin kan nih ceritanya? Enggak, jangan ah. Enggak, jangan. Jangan ah itu. Itu mah jangan ah. Jangan ah. Telurnya ke BO lagi. Kamu digoreng, gas goreng soalnya di mana anjing. Nanti sok digoreng nanti sok gas goreng anjing. Iya. Tapi maksudnya ya ini kesempatan yang mungkin juga pengen saya ucapkan juga sih buat teman-teman yang ada di FIB sih di fakultas FIB manapun ya, nggak cuma di Unpad gitu, kayak jangan malu lah sama FIB gitu. Tiap generasi teh pasti ada aja gitu orang yang nggak mungkin kan ada fakultas kedokteran gitu masuk ke kedokteran cuma pengen nama Unpadnya kan enggak ya gitu. Betul. Iya kan? Iya betul. Aku mah masuk kedokteran biar masuk Unpad aja gitu. Nggak ada anjing emang kedokterannya gitu. Tapi kalau buat FIBT ada orang-orang yang emang cuma pengen Unpadnya aja. Tapi gitu. ada di antaranya juga beberapa atau juga menemukan ketika misalkan kenalan dengan fakultas lain, dia nggak mau bilang jurusan fakultasnya di mana gitu. Ada di antaranya kayak gitu. Iya. Bener, kayak misalkan kayak kuliah di mana Unpad gitu. Fakultas apa? Gitu. Bisik-bisik gitu. Nggak gitu juga. Iya, cuma kan maksudnya kan kayak ya Unpad dah gitu. Unpad ya, pokoknya mah. Unpad itu makanya kayak karena mungkin rasa malu itu untuk menyematkan FIB ya di alma maternya gitu, ya mungkin juga di luar sana juga terlihat kalau alumni FIB mungkin tidak seberpengaruh alumni ITB gitu, FSRD ITB atau teknik ITB gitu kan. Tapi seenggaknya saya bisa merasakan saya tidak iri dengan alumni-alumni itu karena saya punya Himatep gitu. Apa yang Himatep buat tidak ada selain menolong Himatep sendiri ya. Gak boleh ya. Jadi gak usah mikir bantu yang jauh-jauh, dah yang deket juga belum kebantu ya. Belum kebantu juga ya. Itu sih Himatep ya. Kita mah gak usah mikirin yang si ini butuh bantuan apa. Wah, orang ini butuh bantuan dana apa segala macam, tapi teman kita juga masih sengsara gitu. Itu yang diajarin Atep sih gitu. Jadi mau orang segede apa, lu punya uang sebanyak apa, kalau misalnya itu bisa bantu ya, Tep. Kenapa enggak kan? Iya, nggak usah bantu yang jauh dulu aja, yang deket-deket aja dulu gitu. Itu yang paling kerasa sih, Tep. Terus juga kayak di FIBT kayak nah justru yang disalutkan dari anak-anak Himatep itu kadang-kadang udah lulus kadang-kadang ya udah kamu kerja di mana, di sinilah. Jadi saling bantu enaknya gitu. Ya kalau Atep sih bahagia gitu kan. Berarti selama ini tuh didikannya nggak sia-sia. Walaupun mungkin Atep agak sedikit kasar gitu kan. Iya. Tapi udah sekasar-kasarnya ada Atep pun juga punya tujuan Atep. Betul. Gitu kan. Ya kadang-kadang tuh orang tuh suka nggak paham kalau Atep tuh umurnya udah 58 gitu. Siapa? Atep? Iya. Baru 37 gitu kalau nggak salah. Ganti deui. Aduh, aing ngebahas umur lah. Bahaya tuh ngebahas umur mah tuh. Enggak, karena maksudnya kalau akhirnya Atep ingin jadi figur bapak tuh ya jelas gitu ya, karena Atep sudah berpengalaman, berumah tangga pun berkali-kali gitu, punya anak berkali-kali. Hah? Anak berkali-kali? Emang anak ada berapa? Ada aja pokoknya mah. Ada aja lah pokoknya mah. Edan juragan Subang ieu mah anjing. Bener Subang teh susu dan lubang teh emang bener mana definisi teh. Subang susu dan lubang parah. Sumedang dong. Susu menyerupai gedang. Wah, susu menyerupai gedang anjing eta ban Vespa. Mangkok mie ayam. Dulu kalau ada dari anak-anak jurusan lain sama si acing si eta mangkok mie ayam. Si Atep. Ya. Emang APTP senang sih maksudnya bisa ngobrol sama Atep gini lagi karena dari kemarinnya Atep nih sedang bersedih lah gitu. Maksudnya sedang di momen kayak
di sisi lain juga saya tahu berat buat ninggalin FIB buat Atep gitu. Jujur memang berat. Iya kan, gitu. Berat. Bukan cuma masalahnya kan 34 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul, gitu kan. betul. Mau gimana pun juga ada hati memang berat, tapi ada mau gimana lagi kan gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau memang ditunjang dengan lingkungan yang nyaman mah, insya Allah Atep akan bertahan. Iya. Karena mau gimana pun juga Atep secara fisik Atep masih sehat. Walaupun Atep umur 58, Atep masih sehat. Iya. Masih kuat gitu kan. Ya karena memang ya situasinya yang tidak memungkinkan gitu. Yeah. Lingkungannya yang kurang nyaman gitu kan. Jadi pengennya kalau dengan ekosistem mau maghrib ya? Oh gigitaran belakang. Woi, halo, sobat gitar. Banget tuh anjing sih emang. Mang, sekedap Mang. What's up, friend? What's up? Lagi syuting bentar, lagi syuting. Lagi syuting sebentar boleh? Sebentar ya. Thank you. Ada gangguan sedikit. Gak apa-apa. Namanya juga kampus. Ya, nama juga. Benar. Gitu. Aduh, biasanya diakhiri gelut nih. Kalau zaman dulu Pak. karena banyak dulu yang begini-begini. Tapi intinya kalau sekarang mah enggak, apalagi kalau ada hati enggak bakal berani. Enggak bakal berani ya. Iya, enggak akan berani. Ya. Tapi intinya dari sini nih udah mulai maghrib juga gitu. Saya sebagai alumni dan Himatep juga pengennya sih Atep berada di sini. Tapi kalau misalnya saya akan coba buat bantu semaksimal saya, salah satunya lewat begini gitu. Biar orang tahu sosok Atep teh seberapa berpengaruhnya di sastra. Atep teh bukan cuma pedagang tapi juga sebagai jembatan mahasiswa dan dosen, mahasiswa ke mahasiswa, jurusan ke jurusan, fakultas ke fakultas gitu. Jadi tidak ada circle lah. Betul ya, gitu. Nanti kan kalau kita kerja teh bakal ada circle-circle lagi ya. Iya. Gitu. Tapi seenggaknya dari basicnya, dari kita sebagai mahasiswa teh circle-nya teh ya bisa berbaur lah dengan. Iya, basicnya fundamentalnya teh aman gitu. Dan yang diharapkan dari konten ini adalah semoga teman-teman yang di FIB pun juga tidak cuma sekedar kuliah. Kalau memang sudah malu dengan FIB-nya gitu, dengan fakultasnya, setidaknya diharewaskan weh. Ya ambil aja kegiatan yang lain selagi FIB mungkin mudah di matamu gitu. Yeah. Maksimalkan potensi dirimu aja yang lain gitu. Jangan jadi kayak cuma kuliah pulang aja gitu. Itu doang sih gitu. Dan Atep silahkan bertahan semampunya. Kalau sudah tidak mampu bertahan, saya juga bukan orang yang pengen nahan Atep. Karena Atep juga mungkin punya planningan lain setelah ini apa gitu. Tapi sebisa mungkin kami semua yang ada di sini gitu, Himatep juga akan mencoba buat kayak ya Atep kembali nyaman di sini sih gitu. Amin. Sudah. Oke, kalau gitu teman-teman ada yang mau diucapkan Atep lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup. Cukup ya? Tentang nangis lagi. Oh iya. Udah. Dan terus satu lagi Atep. Saya tahu Atep nggak mau dibantu. Tapi kan saya selalu mencoba buat ya karena FIB kan gak semuanya bisa enak Atep minta tolongnya gitu. Dan kemarin Atep sudah minta tolong saya buat kayak bantu ini. Saya sangat berterima kasih dan saya ingin Atep tetap melakukan itu gitu ke saya. Ya. Udah. Jangan nangis udah. Ya. Udah tua, malu. Ada bonyok sih masalahnya. Ya. Terima kasih. I love you Atep.